Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Di video sebelumnya, saya share pengalaman saya panduan kedatangan di Almaty International Airport. Video ketiga teman-teman tentang solo trip saya ke Kazakhstan. Dan nyambung lagi, kalau kemarin saya cuma jelasin panduan kedatangan, kayak dokumen, SIM card apa yang saya beli, cara dari airport menuju ke city center. Part 2-nya ya, saya jelasin persiapan aja, hal-hal apa saja yang kalian harus bawa atau persiapkan sebelum kalian traveling ke Kazakhstan, especially Almaty. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah mata uang. Mata uang di Kazakhstan adalah tenge, dan satu tenge itu adalah 33 rupiah sampai 35 rupiah. Dan kemarin itu kebetulan saya bawa 100 dolar dan 100 USD itu saya tukerin di money changer di Almaty International Airport. Itu dapatnya 47.000 tenge. Berhubung saya di situ tuh sekitar 5 hari ya, jadi saya butuh sekitar 70.000 lagi, dan saya tarik di ATM di pusat kota setelah saya tiba di pusat kota ya. Karena waktu saya tiba di airport itu, saya tuh nggak nemuin ATM. Dan saya tuh isinya bingung aja sih. Karena baterai saya udah lowbat, terus nyampe situ juga udah mau malam kayak gitu. Jadi ada panik-panik juga. Nah, sekitar arrival hall itu saya tidak melihat ATM, dan sebaiknya teman-teman bawa USD aja, terus tukar di money changer di Almaty Airport. Waktu sampai di pusat kota baru kalian tarik di ATM. ATM yang saya pakai adalah debit Mandiri logo Visa ya, karena saya nggak punya kartu kredit. Jadi transaksi yang saya lakukan di sana adalah pakai si debit Visa ini. Termasuk waktu itu saya belanja di Rahat Lotte untuk beli coklat. For information, transaksi di Almaty Kazakhstan ini mostly menggunakan Kaspi ya. Kaspi itu kayak e-walletnya mereka yang dikeluarkan dari Bank Kaspi. Jadi kita tuh memang agak-agak kesulitan, terutama pedagang di situ sih ya. Kalau kita bayar cash tuh kayak dia mau kasih kembalian itu agak susah, karena mostly orang-orang di Almaty itu transaksinya pakai Kaspi. Even di traditional market pun mereka pakainya Kaspi. Jadi tinggal e-wallet selesai. Atau pakai kartu yang contactless ya. Kalau di Indonesia kan belum terlalu umum pakai kartu yang seperti itu. Seperti yang kartu debit saya punya itu, kalau di mesin masih dicolokin ya, nggak di tap kayak gitu. Kartu saya belum bisa kayak gitu. Bagaimana charge-nya jika mengambil uang di sana? Itu alhamdulillah tidak kena charge dari ATM sana, tapi hanya charge-nya dari bank kita, yaitu 25.000 rupiah. Oke, yang kedua adalah internet. Di video sebelumnya mungkin kalau kalian nonton itu saya belinya kartu tele, karena di situ tuh sudah ada paketnya, dan itu paket yang paling murah. Dapatnya tuh 30 giga kalau nggak salah, dan harganya hampir 6.000 tenge atau sekitar 210.000 kayak gitu. Nah, kalian jangan, biasanya saya keluar negeri itu beli kartu internet itu di Indonesia, tapi kalau beli kartu internet di Indonesia itu nggak ada nomornya. Jadi kalian wajib beli SIM card yang ada di Kazakhstan itu, karena kita butuh nomor ya, nomor di sana untuk bisa booking Yandex. Yandex itu adalah aplikasi taksi online, seperti kalau kita ada Grab kayak gitu. Itu untuk internet dan SIM card ya teman-teman. And next, berhubungan sama aplikasi, mereka itu kan tidak pro ke Google ya, jadi kalian nggak bisa pakai Google Maps di sana karena tidak detail. Termasuk untuk order taksi, aplikasi map itu pakainya Yandex. Jadi yang pertama ada Yandex Map kalau kalian mau ngecek untuk pakai online map, tapi kalau untuk aplikasi taksi yaitu kalian downloadnya Yandex Go. Dan aplikasi lain yaitu Google Translate ya, karena mostly mereka nggak bisa bahasa Inggris, dan kita record aja suara kita atau kita record suara dia, nanti kan muncul di situ terjemahannya. Jadi pakai Google Translate. Makanya internetnya harus siap sedia setiap saat.
Hal yang kelima tentang transportasi, sekilas bagaimana dengan pembayaran transportasi. Untuk transportasi sendiri, mereka di Almaty ini pakainya Onai Card. Nah, waktu itu saya mau beli Onai, tapi saya nggak paham pilih yang mana, dan itu tertera bahasa Kazakhstan atau Rusia, saya nggak paham lah ya, bahasa alfabetnya kan kayak gitu, jadi saya nggak paham. Dan kebetulan saya ketemu sama traveler dari Malaysia, jadi dia bilang saya nggak pernah beli kartu kalau di situ, jadi gimana bayarnya cash. Oh oke, cash. Jadi penting sekali kalian menyiapkan koin, karena kemanapun perginya bisnya itu bayarnya cuma 200 tenge, kalian harus siap 200 tenge per naik bis. Terus kalau misalnya kalian mau naik metro, kemarin itu beda-beda harga sih. Ada yang 200, ada yang 120 tenge. Jadi di situ cenderungnya murah lah ya, masih di bawah 10.000 kayak gitu. Jadi tidak wajib membeli Onai Card, karena saya nggak tahu. Saya nggak paham waktu itu cara belinya, dan kebetulan udah malam di airport, jadi saya mau cepat. Untuk colokan listrik ya teman-teman, itu sama kayak di Indonesia, colok 2. Baik di Kazakhstan ataupun di Uzbekistan, di Turki, di Indonesia itu colokannya sama ya, colok 2. Jadi nggak perlu bawa international adaptor. Perlu sih international adaptor, karena apa? Karena kemarin saya transitnya di Malaysia, di Kuala Lumpur ya. Karena saya naik Air Asia, jadi transit di Kalia 2 dan tetap butuh international adaptor. Tapi kalau di Kazakhstan sendiri, colokannya colok 2, jadi aman. Selanjutnya adalah tour ya teman-teman. Di situ inceran saya ke Kazakhstan adalah pengen mengunjungi danau ataupun daerah-daerah pegunungan kayak itu ya, karena itulah surganya di sana. Jadi kalau misalnya kalian nggak ke tempat tersebut kayak Kholsai Lake, Issyk Lake, or Big Almaty Lake, itu rugi banget. Dan recommended untuk ikut tour aja, karena turnya itu cukup murah kok. Sekitar 3 spot wisata, dan di situ sudah pakai bus, ada tour guide-nya, walaupun tour guide-nya nggak begitu bisa bahasa Inggris sih. Yang penting kan transportasinya ada gitu loh, bis yang bawa kita ke sana. Jadi menurut saya worth it-nya pakai tour ya, pakai tour agent untuk ikut ke grup tour. Untuk rata-rata harga sih masih di bawah 500.000 sih. Karena kalau mau ke sana sendiri sih nggak efektif ya. Karena waktu nyampe di sana tuh, kita tuh masih harus jalan naik turun, capek banget loh guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini medannya untuk sampai ke salah satu danau, yaitu Kaindi Lake. Jadi ini masih harus nanjak naik dan turun, belum lagi nanti kembalinya. Jadi recommended sekali untuk pakai tour. Nanti turnya saya jelasin di next video aja. Next saya mau jelasin masalah hostel. Nah, saya juga baca beberapa review kayak gitu di Almaty ini. Hostelnya itu mostly nggak ada AC-nya ya teman-teman. Itu pun teman saya yang orang Malaysia itu bilang, oh di sini panas banget nggak ada AC. Sama saya bilang di sini juga nggak ada AC. Oke lah murah ya, kalian masih bisa dapat hostel itu per malam 100 ribuan kayak punya saya. Totally saya itu 500 ribuan. Next, ini penting menjaga kebersihan. Kalian bisa siapin tisu kering, tisu basah, bidet bisa beli, ataupun bisa bawa botol minum kemana-mana. Karena banyak juga WC yang nggak ada airnya, nggak ada flashnya gitu loh teman-teman. Yang mau kesini, jangan lupa bawa air minum. Kalau perlu 2 botol, 1 buat cebok, 1 buat minum. Aduh maaf ya teman-teman, saya langsung bahas masalah sarapan. Nah, setahu saya cari sarapan itu susah, karena biasanya saya tuh sarapan mentoknya jam 9 tuh udah lumayan siang ya. Dan kalau misalnya mau ke tempat sarapan itu jalan kakinya lumayan jauh, sekitar 15 menit, dan agak berlawanan gitu sama hostel tempat saya tinggal. Hostel tempat saya tinggal itu neighborhoodnya sepi, jadi saya tuh alhamdulillah bawa nasi instan sama sambal instan ya. Terus saya juga bawa mie rebus, dan bukan noodle cup atau pop mie gitu, karena nggak praktis menurut saya. Jadi tinggal direndam aja. Dan ini saya bawa nasi instan dan sambal kering buatan emak. Jadi kayak kering tempe kacang teri kayak gitu ya teman-teman. Jadi praktis sekali, tinggal direndam nasinya sama mie atau nasi doang kayak gitu. Terus saya makan sama sambal kering, udah deh kenyang. So that's all beberapa poin penting yang harus kalian ketahui atau persiapkan dari Indonesia ya teman-teman sebelum kalian traveling ke Almaty, Kazakhstan.
Untuk detailnya, see you on the next video. Bye!